Shalom adik-adik, kita bersyukur ya hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan kita juga ikut bersyukur, bersukacita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-5. Yeay, senang banget. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan ibadah kita hari ini, adik-adik siapkan hati. Adik-adik ambil posisi yang nyaman. Dan jangan lupa ingatkan mami papinya untuk fotoin adik-adik dan kirim ke nomornya Kadira. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan dan juga sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga kami, menolong kami, memberkati kami hingga saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami juga mau memuji Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami ada kesungguhan di dalam melakukan ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga kakak-kakak yang melayani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, nah adik-adik sekarang Kadira mau ajak adik-adik untuk berdiri, tapi Kadiranya tetap duduk ya, karena Kadira main gitar. Adik-adik berdiri, kita mau naikkan pujian yang mengatakan bahwa kasih Tuhan itu tinggi dan lebih tinggi dari apapun, lebih tinggi dari langit, dan kasih itu sangat besar, tidak ada bandingnya. Yuk kita menyanyi setinggi-tingginya langit. Adik-adik yang bisa gerakannya, ayo bergerak untuk memuji Tuhan sambil berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Yeay. Silahkan duduk adik-adik. Kita akan terus memuji Tuhan, kita akan terus belajar firman Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang apa? Anak-anak yang baik, anak-anak yang menyerupai Kristus, yang menyerupai Yesus Kristus. Oke, sekali lagi kita akan memuji Tuhan. Adik-adik berdiri lagi. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau puji lagu bertambah-tambah dalamnya. Pokoknya hari ini kita akan memuji Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, ya. Oleh sebab itu kita harus percaya dan juga harus taat. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Oke, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik.
kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu baik kepada kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu masih ingat kan cerita Kanehem tentang Tuhan berjanji kembali kepada Abraham. Tuhan berjanji apa ya? Tuhan menjanjikan akan memberi keturunan kepada Abraham. Walaupun Abrahamnya sudah tua, ya, makanya si istrinya Abraham, Sarah itu tidak percaya. Dia malah ketawa. Mana mungkin aku punya anak kan sudah tua. Dia nggak percaya sama Tuhan. Kan Tuhan hebat kan adik-adik. Tuhan bisa melakukan semuanya. Seperti cerita Kanehem, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan cerita mengenai Abraham juga. Abraham dan keponakannya. Siapa keponakannya? Masih ingat? Keponakannya adalah Lot. Ya, keponakannya adalah Lot. Nah, adik-adik, setelah tiga ya, ada Tuhan menyatakan diri kepada Abraham melalui tiga orang ya, lalu mereka berjalan ya, berangkat orang-orang itu. Lalu setelah mereka berangkat, orang-orang itu atau Tuhan di dalam penyataannya melalui tiga orang itu melihat Sodom. Ya, Sodom. Ada apa dengan Sodom? Masih ingat juga kan? Karena sudah pernah cerita tentang Sodom. Nah, Lot itu tinggal di Sodom, adik-adik. Lot itu tinggal di Sodom. Dan Kadira mau kasih tahu, Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang ada di Sodom itu tidak percaya sama Tuhan. Mereka itu nakal. Mereka itu jahat. Makanya Tuhan melihat, wah, Sodom ini ternyata jahat ya. Lalu mereka berjalan ke Sodom. Ketika Lot melihat, wah, ada tamu nih. Tapi Lot tahu, wah, kalau ada tamu harus diapain ya? Harus diterima dengan baik, dengan ramah. Lalu Lot mengajak orang-orang itu ya, malaikat itu atau Tuhan yang menyatakan dirinya itu. Lalu Lotnya memanggil, ayolah mampir ke rumah, ayolah singgah ke rumah. Lalu karena dipaksa sama Lot, orang itu atau Tuhan yang menyatakan dirinya itu singgah masuk ke dalam rumah Lot. Lotnya ngapain? Lotnya masak. Lot masak. Wah, pasti makanannya enak. Adik-adik sudah makan belum? Makanannya enak gak? Wah, sama nih. Lot juga masaknya yang enak, yang masak. Lalu dia suguhkan kepada tamunya. Tapi ada masalah adik-adik. Ada masalah. Sebelum tamunya itu tidur ya, sebelum tidur, wah, ya, ada orang-orang yang mengetuk pintu. Ada orang-orang yang mengetuk pintu. Tak, tak, tak. Oh, siapa itu? Tak, tak, tak. Siapa ya? Lalu Lot keluar. Ada apa ya? Ternyata orang-orang Sodom itu mereka berkata seperti ini. Lot, kami lihat kamu ada tamu di rumah ini. Suruh mereka keluar. Ngapain? Mau diapain? Kami akan berbuat jahat kepada mereka.
kami tertarik kepada mereka, kami akan berbuat jahat kepada mereka. Waduh, gawat nih, gimana ya adik-adik? Lalu Lot bilang, jangan, gak boleh tahu, gak boleh nakal, gak boleh berbuat jahat, ya. Lalu Lot bilang, nih ada anakku deh, anak perempuan nih, kalau mau boleh. Tapi orang-orang itu bilang, enggak, kami maunya laki-laki itu, ya. Ada orang-orang yang ada di dalam rumahmu itu, kami tertarik, ayo. Tapi Tuhan, Lot tidak mengizinkan. Lalu karena mereka tidak mengizinkan, karena Lot tidak mengizinkan, orang-orang itu memaksa. Mereka mau membuka pintu, mereka mau mendobrak pintu. Tiba-tiba malaikat Tuhan itu atau Tuhan itu, ya, Tuhan buka pintu, terus tarik Lotnya masuk ke dalam rumah, lalu mereka tutup pintu. Orang-orang itu masih di luar. Terus Lot dan orang-orang itu ada di dalam. Orang-orang Sodom yang jahat itu, yang mau berbuat jahat, yang mau nakal itu ada di luar, nggak bisa masuk. Mereka nggak bisa masuk. Terus malaikat Tuhan itu berkata kepada Lot, gini deh Lot, orang-orang yang ada di Sodom ini ya jahat tahu, nakal mereka, dan semua orang sudah berkeluh kesah, ya, karena orang-orang Sodom ini jahat. Lalu kemudian malaikat Tuhan itu berkata kepada Lot, ayo deh Lot, sekarang masih ada nggak keluarga kamu di luar? Ayo ajakin mereka, kamu harus keluar dari Sodom ini. Karena kejahatan mereka itu sudah sangat besar. Dan Tuhan mau menghukum Sodom. Terus diingat-ingat, siapa ya yang mau saya ajakin untuk keluar dari Sodom ya, supaya tidak dihukum juga. Aku tahu. Kan anak Lot kan ada 2 perempuan. Terus mereka punya calon. Si Lot panggil, Tuhan mau menghukum orang-orang yang ada di Sodom ini loh, karena mereka tidak percaya sama Tuhan dan karena mereka semuanya jahat. Ayo kita harus keluar, kata Tuhan, kita harus keluar dari Sodom ini supaya kita selamat. Ayo kita harus percaya loh sama kata Tuhan. Tetapi cowok-cowok itu, ya, calon anak Lot itu tidak percaya. Masa sih gak percaya saya gak percaya sama Tuhan. Enggak, saya gak mau ikut. Mereka gak percaya sama Tuhan. Kita harus percaya ya sama kata Tuhan ya. Oke, kemudian sebelum pagi ya, si malaikat Tuhan itu berkata, ayo Lot, bawa istrimu, bawa anakmu, harus keluar dari Sodom ini, karena Tuhan mau menghukum Sodom ini karena tidak percaya sama Tuhan dan karena semuanya jahat. Oke, tapi karena berlama-lama, Lotnya masih cari ini, cari itu, istrinya juga, anak-anaknya juga. Lalu malaikat Tuhan itu langsung tarik saja adik-adik. Karena kan malaikat Tuhan kan baik ya, dia nggak mau kalau orang-orang yang dikasihinya itu akan ikut dihukum, nggak mau. Ayo ditarik, ayo dibawa keluar dari Sodom. Dibawa keluar dari Sodom. Setelah keluar dari Sodom, apa yang terjadi adik-adik? Benar loh, orang-orang yang tidak percaya di Sodom itu semuanya tidak percaya dan semuanya jahat. Tuhan hukum dengan cara apa? Di dalam Alkitab, Kejadian pasal 19, nanti adik-adik bisa dibaca di rumah ya. Kejadian pasal 19, di situ dituliskan bahwa Tuhan menurunkan hujan apa ya? Tuhan menurunkan hujan belerang. Tuhan menurunkan hujan api. Adik-adik,
Hujan, kalau yang adik-adik lihat hujan apa? Hujan air kan? Tapi ini berbeda. Tuhan menurunkan hujan belerang dan juga hujan api turun di atas Sodom sampai Sodomnya terbakar semuanya, hancur semuanya, orang-orangnya menderita semuanya, orang-orangnya semuanya mati kena hukuman. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, karena mereka berbuat dosa, selalu berbuat jahat dan tidak mau taat kepada Tuhan. Tapi Lot sudah selamat, istrinya selamat, anaknya selamat. Terus malaikat Tuhan itu berkata kepada Lot, ayo jalan terus, nanti kamu kena juga loh, ayo cepat jalan. Tidak boleh lihat ke belakang, nggak boleh noleh ke belakang, yang nggak boleh lihat ke belakang. Tapi ada yang nggak taat adik-adik. Siapa yang nggak taat? Istrinya Lot. Dia nggak taat. Kan Tuhan bilang apa? Ayo maju terus, nggak boleh lihat ke belakang. Dia nggak boleh lihat ke belakang. Tapi istrinya Lot, dia noleh ke belakang, dia lihat ke belakang. Apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam. Dia nggak bisa bergerak lagi. Artinya apa adik-adik? Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus percaya pada kata Tuhan. Tuhan sudah berkata melalui firman-Nya, maka kita harus percaya dan kita harus taat. Adik-adik juga di rumah ya, harus percaya pada Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan juga menjadi anak-anak yang taat. Oke adik-adik, sekarang kita masuk di dalam kuis. Siapkan HP-nya, siapkan apalagi ya yang perlu disiapkan ya. Siapkan telinganya untuk mendengarkan, memperhatikan, dan mengingat ya. Mengingat cerita yang tadi. Hujan apa yang diturunkan oleh Tuhan dalam menghukum orang-orang yang ada di Sodom? Ada dua, harus jawab dua-duanya ya. Sekali lagi, hujan apa yang diturunkan oleh Tuhan untuk menghancurkan atau menghukum orang-orang yang ada di Sodom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ayo 9, ayo tinggal satu lagi nih. Ayo kirim ke nomor Kadira 0812 202 88 777. 10, waktunya selesai. Oke, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menginginkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang percaya dan taat. Melalui firman Tuhan, kisah hari ini Tuhan mengajarkan kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin percaya, semakin taat kepada Tuhan, dan tidak perlu ragu akan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami di dalam iman kami, berkati kami di dalam sekolah kami, berkati kami di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan.